Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Atau lebih tepatnya, bahwa hari kembalinya Yesus ke sorga untuk bertahta, untuk memerintah, untuk kembali duduk di sebelah kanan Bapaknya di sorga. Untuk itu, saya mengajak kita berdoa sebelum baca dan memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa Sorgawi, di hari kenaikanmu ke sorga, atau lebih tepat, kembalinya engkau ke sorga, ke tahtamu, ke singgasanamu, untuk memerintah alam semesta, memerintah langit bumi dan segala isinya, dan memerintah gerejamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan mau merenungkan sebagian dari kitab suci-Mu. Berbicaralah, berkata-katalah Tuhan, dan berfirmanlah, karena kami sekalian sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, yang bangkit dan menang itu, yang saat ini kami peringati kembalinya ke sorga. Kami telah mohon pencerahan iluminasi dari Roh-Mu yang kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam memperingati kembalinya Kristus ke sorga, saya ambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bagian dari pembacaan firman Tuhan ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus, yang sesungguhnya kata yang tepat adalah memperingati kembalinya Tuhan Yesus ke sorga untuk memerintah. Seperti kita tahu bersama, setelah 40 hari lamanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dikasihinya, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Dikatakan oleh 1 Korintus 15 bahwa lebih dari 500 orang Yesus menampakkan dirinya. Dan berkali-kali Yesus mengajarkan firman-firman kepada murid itu meneguhkan, mengokohkan iman dari para murid-muridnya dan pengikutnya, gereja mula-mula, supaya mereka tidak sangsi, mereka tidak ragu, bahwa sungguh Yesus itu bangkit dan menang. Saudara sekalian,
Yesus kembali ke sorga. Bukan tujuan untuk dirinya, tapi tujuan kembali ke sorga untuk kita, untuk gerejanya. Firman Tuhan hari ini saya mau sampaikan dalam kaitan kepentingan kita, dalam kaitan kegunaan untuk kita lah. Yesus kembali ke sorga. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa poin yang ingin saya mau sampaikan dalam kaitan kembalinya Yesus ke sorga untuk kepentingan kita. Pertama, Yesus kembali ke sorga untuk kepentingan kita, gerejanya, umatnya, adalah untuk menyatakan kepada kita bahwa dialah Tuhan kita. Dialah penebus, dialah juru selamat. Dan betul-betul ini adalah bentuk pemulihaan Kristus yang kedua kali. Pemulihan Kristus yang pertama adalah ketika ia bangkit menang. Dan sekarang pemulihan Kristus yang kedua ketika ia kembali ke sorga. Kembali bertahta, kembali memerintah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus kembali ke sorga, menyatakan ketuhanannya, menyatakan keilahiannya, bahwa ia kembali ke sorga untuk duduk di tahtanya, untuk memerintah. Ia memerintah gerejanya, tapi juga memerintah alam semesta. Sehingga boleh kita katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan semesta alam. Percaya atau tidak, menerima dia apa tidak, dia tetaplah Tuhan yang bertahta. Dia tetaplah Tuhan yang punya kuasa. Kuasa yang dahsyat. Kuasa yang hebat. Kuasa yang tidak ada satupun yang lolos dari pengetahuannya. Tidak ada satupun makhluk yang lolos dari pergerakan tanpa seizinnya. Baik di sorga maupun di bumi. Baik di seluruh planet, di alam semestanya. Semesta ini. Semuanya tunduk takluk dalam kendali, dalam pengetahuan, dalam pengaturan dia. Inilah yang beri pengharapan bagi gereja. Bagi saudara yang percaya Yesus. Bagi Yesus yang beritakan kepada jemaat. Saya beritakan kepada jemaat bahwa Yesus Tuhanmu dan Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan kita. Dialah penguasa di sorga, di bumi. Dia duduk di tahta untuk mengatur kita. Karena itu, bagian pertama saya katakan kepada jemaat bahwa adalah Tuhan yang berkuasa itu. Dan jangan khawatir. Jangan bimbang. Jangan ragu. Karena dialah Tuhanmu. Dialah Tuhanku. Yang berkuasa di sorga. Berkuasa di bumi. Ya tidak ada satupun yang lolos dari pengetahuannya. Dari kendalinya. Maka ia naik ke sorga. Membuktikan bahwa dia berkuasa. Memeliharamu. Memelihara kita. Bagian kedua, Yesus kembali ke sorga untuk kepentingan kita, untuk menyatakan kepada kita, seperti dalam firman-Nya, bahwa ia pergi ke sana untuk sediakan tempat. Yohanes 14 ayat 1-3, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah tempat tersedia bagimu, aku akan datang kembali menjemputmu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pengharapan yang luar biasa. Bagi orang Kristen, bagi gereja, bagi orang percaya. Bahwa Yesus kembali ke sorga untuk sediakan tempat bagi kita. Tempat. Sudah pasti karena banyak tempat. Hanya saya mengingatkan kepada kita semua. Dan tempat itu. Nah sekarang Yesus sediakan di sorga bagi kita. Sedang disiapkan. Siapakah yang berhak duduk? Dekat Tuhan Yesus atau jauh Tuhan Yesus? Saat inilah tempat itu
disiapkan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian jemaat yang dikasih Tuhan, Yesus pergi ke sana untuk sediakan tempat bagi kita. Siapa yang bekerja dan melayani dengan secara serius, jujur, tulus, dan murni, dikatakan ia akan mendapat upah, ia akan mendapat mahkota, ia akan mendapatkan tempat yang istimewa. Disinilah keadilan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang melayani di dunia. Ada yang bekerja keras, ada yang bekerja setengah keras, ada yang bekerja santai-santai saja. Jadi katakan 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 14, 15 di sana dikatakan bahwa karya kita kepada Kristus diumpamakan seperti karya dua kategori. Satu karya yang betul-betul seperti emas, perak, dan batu permata. Dan satu karya sementara kita di dunia ini, yaitu karya seperti rumput, jerami, dan kayu. Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk berkarya sementara menantikan kedatangannya dia kembali. Tapi kitalah yang menentukan karya kita, pelayanan kita, bakti kita. Sebagai tanda syukur terima kasih kita kepada Kristus, kita melayani Dia kah? Seperti emas, perak, batu, permata? Ataukah kita hanya menjadi pujian manusia, menjadi kebanggaan diri sendiri, mencari kepentingan diri sendiri? Kita hanya berkarya mungkin seperti rumput kering, jerami, dan kayu. Satu karya yang agung yang tidak dimakan api ketika diuji di bemanya Tuhan, di tahtanya Kristus. Emas, perak, dan batu permata tidak terbakar api. Dan kita mendapat upah, mendapat mahkota, mendapat pujian, mendapatkan pahala. Tetapi jika kita melayani Tuhan dan mencari kepujian diri, mencari keuntungan diri, dan mencari nama, maka kita diumpamakan berkarya melayani Tuhan itu seperti rumput kering, jerami, dan kayu. Pada saat diuji di bemanya Tuhan, tahtanya Tuhan, di apinya Tuhan, ketika Ia datang kembali, semua terbakar, kita menderita kerugian. Di sinilah Ia sudah ke sorga, sediakan tempat supaya siapa yang betul-betul melayani Tuhan dengan ketulusan, kemurnian, tanpa mencari untung, ia akan dapat pahala, ia akan mendapat upah, ia dapat mahkota, ia mendapat pujian. Sehingga dia berkata, mari engkau, hambaku yang setia yang baik, terimalah kerajaan yang aku, Tuhan Yesus, sediakan bagimu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saatnya kita yang hidup saat ini dalam penantian Kristus datang kembali, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan serius, melayani dengan tulusan, supaya ketika tempat sudah pasti di mana posisi kita di sorga nanti, janji Yesus akan datang menjemput kita. Kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Itulah pengharapan yang menggembirakan atau menyakitkan juga. Saya percaya kita jemaat-jemaat Tuhan GKI seluruh Indonesia, saya minta kita giat melayani. Saya minta kepada kita tuh serius melayani, yang sungguh-sungguh melayani, yaitu melayani orang-orang yang belum terlayani, mengasihi orang-orang yang belum terkasihi, mengangkat orang-orang yang belum terangkat. Kita melihat seperti Tuhan melihat, karena surga melihat kaum bawah, kaum miskin, kaum lemah, kaum papa. Karena dia sendiri pernah mengidentifikasikan dirinya ketika datang ke dalam dunia menjadi pribadi yang tidak punya apa-apa,
yang tidak punya apa sampai akhir, ia tidak punya apa-apa. Sehingga pernah berkata, burung ada sarang, serigala ada lubang, tapi anak manusia tidak tempat untuk membaringkan rumahnya, membaringkan kepalanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita perhatikan apa yang diperhatikan sorga. Ketika kita melihat seperti melihat dari sorga, maka kita mengintegrasikan diri kita, menyamakan diri kita seperti Tuhan. Dan Tuhan selalu melihat ke bawah, melayani kaum bawah. Pada saat kita melihat seperti Kristus melayani, pujian hormat akan diberikan kepada kita. Selamat melayani Bapak Ibu, dan lihatlah bagian pelayanan Kristus. Kita tiru, kita contoh, kita teladani. Bagian ketiga, Yesus kembali ke sorga untuk kepentingan kita, karena ia menjadi imam besar, menjadi perantara, jadi pendoa syafaat. Yesus kembali ke sorga, tidak hanya memerintah duduk di sebelah kanan Bapa sorgawi, tapi ia menjadi imam. Dia menjadi perantara, menjadi pendoa syafaat. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa setiap saat, setiap waktu, kadang si iblis, si setan mendakwa kita. Sebenarnya Yesus naik ke sorga, kembali ke tahtanya, dan menjadi imam besar, menjadi perantara, menjadi pembela, menjadi pendoa syafaat kita, untuk membela kepentingan kita di sana ketika didakwa, kita dituduh oleh si setan, si iblis. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita ini ada pembela agung kita, ada pendoa syafaat kita, ada perantara kita di hadapan Bapa di sorga, yaitu Yesus Tuhan. Demi kepentingan kita, ia duduk di sana menjadi imam besar kita, perantara kita, pembela kita. Dan sekaligus dia yang sangat-sangat memahami, mengerti kondisi kemanusiaan kita. Karena dalam tubuh Yesus, tubuh kebangkitannya itu, yang sudah menyerap kemanusiaan kita. Karena ia pernah menjadi manusia, dalam firman yang menjadi manusia, dan mengerti kita keadaan manusia, sangat pahami, sangat mengerti. Karena dalam eksistensi kebangkitan Kristus yang saat ini duduk di sebelah kanan Bapa, yang saat ini menjadi pembela, menjadi imam besar, di perantara kita, pendoa syafaat kita, dia tahu persis siapa kita. Karena itu jemaat dan saudara sekalian, siapapun engkau dan dimanapun engkau, kita sudah percaya menerima Tuhan Yesus. Dia sudah menyerap kemanusiaan kita. Sehingga setiap masalah kita, setiap penderitaan kita, setiap kesusahan kita, yang kita alami, dia mengerti, dia pahami, dia tahu. Saya tidak tahu masalahmu, saya tidak penderitaanmu, saya tidak tahu kesengsaraanmu. Tapi yang satu hal yang saya mau pastikan kepada kita adalah dia tahu, dia mengerti. Karena itu, apa masalahmu, apa penderitaanmu, sampaikanlah kepada imam besar kita. Nyatakanlah, beritahukanlah, walaupun dia tahu semuanya, kepada perantara kita yang duduk di sana. Ia mengerti, ia tahu. Ia tahu penderitaan, kesengsaraan yang pernah saya alami. Ketika saya didakwa dan dihukum selama 7 tahun. Penderitaan kesengsaraan yang saya alami ini. Dan dia mengerti apa yang saya alami itulah. Maka dia bebaskan, dia lepaskan. Air mata yang tercurah selama ini. Ia mengerti. Ia memahami. Dan saat ini, saya mengalami pembebasannya. Saya mengalami kelepasannya. Saya mengalami pertolongannya. Saya mengalami kuasa
yang diberikan kepada saya. Kalau saya sudah mengalami semua pertolongannya, semua penghiburannya, semua kuasanya, dan telah menghapus air mata saya, penderita kesengsaraan saya juga mau memastikan jemaat, dia juga akan menolongmu, dia juga akan melepaskanmu, dia juga akan membebaskanmu. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah kita jemaat yang tidak Yesus selesaikan. Kematian saja pun dia sudah bangkit dan menang. Maut dia kalahkan, dosa iblis dia kalahkan. Apakah lagi saat ini dia sudah duduk di tahta memerintah, dan kuasanya sungguh hebat, sungguh dahsyat. Apa yang kau percayai waktu Yesus bangkit dan menang, dia akan genapi untuk menolongmu, bebaskanmu, melepaskanmu. Sengsaraku telah dia tebus, dia telah ambil alih, telah lepaskan aku. Dia juga melepaskanmu, dia juga menolongmu. Serahkan segala khawatir, kesusahan, penderitaan kepada Yesus itu. Dan dia akan lepaskan kau. Aku memberitahukan kepadamu bahwa segala sesuatu Yesus mampu mengatasinya. Jangan ragu, jangan bimbang. Percaya kepada dia. Serahkan masalahmu, serahkan persoalanmu. Dia sanggup menolongmu. Bagian keempat dan bagian terakhir, saya mau sampaikan dalam kenaikan Tuhan Yesus ini atau kembali Yesus ke sorga, yaitu dia kembali ke sorga. Tidak hanya dia bertahta di sana, tetapi dia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Seperti ia naik, seperti juga ia akan kembali. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian jemaat dikasih Tuhan. Inilah pengharapan yang abadi bagi kita. Pengharapan yang pasti bagi kita. Pengharapan yang beri kegembiraan, kesukaan kepada kita. Bahwa sekalipun setelah kembali ke surga, dia akan datang kembali. Dan antara ya kembali ke surga, datang kembali, itu ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tugas ini adalah tugas yang maha penting, tugas yang maha utama. Karena tugas ini tugas penyelamatan bagi dunia ini. Kita ditugaskan oleh Kristus. Semua yang naik, yang berikan amanatnya, yang berikan perintahnya. Sepanjang ia kembali ke sorga, dan ia akan datang kembali, kita diperintahkan, kita diamanatkan oleh Sang Raja sorga ini, bahwa kita harus pergi menjadi saksinya. Kita harus pergi memberitakan Injilnya. Karena melalui kesaksian bahwa Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Di dalam Injil keselamatan, Injil Kristus itu, jalan satu-satunya manusia diselamatkan. Itulah berita yang kita sampaikan ke dunia. Yang bukan saja kabar baik, tetapi kabar menentukan keselamatan setiap orang. Kabar keselamatan ini, kabar gembira ini diberikan mandat, diberikan kuasa kepadamu, kepadaku, untuk kita beritakan. Mengapa Injil begitu penting? Karena Injil menentukan nasib, menentukan takdir manusia. Bagaimana manusia bersikap kepada Kristus, maka itu menentukan hidupnya, menentukan nasib kekalnya. Ketika kita beritakan Injil, bersaksi Yesus Sang Juru Selamat, bahwa Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan itu, bahwa barang siapa yang percaya menerima Yesus tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Dan Injil kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Berarti setiap orang yang menyambut Injil, menyambut Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia diselamatkan. Sebaliknya, setiap orang yang menolak Yesus dan tidak memberi respon kepada Injil Yesus, Alkitab mengatakan kepada kita, ia binasa dan binasa, dan tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu,
Ketika Yesus naik ke sorga dan dia akan datang kembali, antara kenaikannya atau antara kembali Kristus ke sorga, akan datang kembali. Gereja diperintahkan untuk pergi bersaksi. Gereja diamanatkan untuk pergi beritakan Injil. Karena sangat menentukan keselamatan setiap orang. Itulah tugas gereja, itu tugas kita. Saya pimpinan, saya memberitahukan kepada seluruh jemaat GKS Indonesia, mari kita tak jenuh. Mari kita tak bersemangat, giat memberitakan Injil, supaya setiap orang yang terlibat dengan kita, yang dekat dengan kita, mulai dari anak-anak kita, istri kita, suami kita, saudara kita, tidak ada satu pun binasa. Dan semuanya selamat, masuk surga, memiliki hidup yang kekal, karena kesaksian kita, yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, selama kita hidup dan menantikan kembalinya Kristus ke dunia, kembali menjemput kita, menjemput gerejanya, mari kita giat bersaksi, giat beritakan Injil. Jangan jenuh, karena ini menentukan nasib orang sekitar kita. Kalau kita mengasihi keluarga kita, pastikan bahwa tidak ada satupun keluarga kita yang terikat darah daging kita tidak percaya dan tidak menerima Tuhan Yesus. Ke seluruh keluarga kita yang terikat darah daging dengan kita, seluruh jemaat di mana kita melayani, semuanya diselamatkan karena percaya dan menerima Injil Yesus Kristus. Maju terus saudaraku, yang satu pun dari kita yang lemah. Tapi sebaliknya, agar kita saling menopang, saling menasihati, menghibur, saling mengukuhkan, tetap bersemangat, tetap berapi-api, tetap berkobar, memberitakan Injil, menyaksikan Yesus Tuhan, supaya melalui kesaksian kita, melalui pelayanan kita, dan pemberitaan kita, banyak-banyak orang diselamatkan, banyak-banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak-banyak orang menginjil keselamatan Yesus. Dan itulah tugasmu, itu tugas kita, itu tugas kita bersama sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Mari terus bersaksi sampai Ia datang kembali. Tuhan Yesus memberkati jemaat, maju terus dalam kesetiaan, dalam kekudusan, dalam ketaatan kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati jemaat, memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa Sorgawi dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan kami tidak hanya bangkit dan menang dari kematian, mengalahkan dosa iblis dan setan, dan mengalahkan maut, tapi Ia sudah kembali ke surga tahtanya untuk memerintah gerejanya, memerintah orang percaya, bahkan memerintah alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi kami, di dunia kami, di surga, bahkan seluruh planet alam semesta ini tanpa pengetahuan, tanpa izin, dan tanpa kendali dari Tuhan dan Juru Selamat kami yang dahsyat, yang hebat, yang berkuasa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yakinkan jemaat, yakinkan kami semuanya bahwa kami sungguh-sungguh orang berbahagia yang ada di dunia karena memiliki Tuhan yang duduk di tahta, yang memerintah itu. Ialah Tuhan kami, ialah Juru Selamat kami, yang punya kuasa yang tak terbatas, kuasa memelihara kami, menjaga kami, dan memperdulikan kami. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan, kuatkan pengharapan jemaat-Mu Tuhan. Tidak satu pun goncang, tidak satu pun goyang, tidak satu pun khawatir, tidak satu pun ragu untuk percaya kepada Yesus Kristus. Karena Dialah Tuhan yang mulia, Dialah Tuhan yang berkuasa di sorga dan berkuasa di dunia ini. Ia telah menjanjikan kepada kami bahwa Ia tidak pernah tinggalkan kami, Ia tidak pernah biarkan kami, Ia tidak biarkan kami sendiri-sendiri, dan Ia menopang
saat ini dan akan datang. Teguhkan iman jemaat-Mu Tuhan, dan temukan panggilan kami untuk terus giat melayani, giat bersaksi, giat memberitakan Injil. Satukan kami terus dalam wadah yang sama ini, menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kabar kesukaan, kabar gembira, kabar Injil kepada dunia. Karena menentukan sifat dan respon jemaat, menyambut Yesus ada keselamatan, menolak Yesus kebinasaan. Dalam melalui kami gereja-Mu ini, terus bersaksi, meyakinkan setiap orang, meyakinkan setiap diri kami, bahwa kami orang paling bahagia, harus memiliki Yesus, kepastian keselamatan, kepastian hidup itu. Dan kobarkan terus, semangatkan kami terus, dengan Roh-Mu yang kudus, yang Kau kirim masuk di hati kami dan tinggal di hati kami, untuk kami terus bersemangat, berkobar-kobar, berapi-api, melayani-Mu, sambil menantikan kembalinya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus yang berkuasa di surga di bumi, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin.